Cerita novel Kaisar Penentang Langit. Selamat menyimak dan menikmati. Bab 750-752. Ledakan. Setelah mendengar kata-kata ini, ekspresi Long Lu, Bei Chen dan lainnya tiba-tiba berubah. Ini sudah berakhir lagi, dan Na Fanze juga tercengang. Pemuda bernama Tian Xuan itu cahayanya mencapai ribuan kaki. Kemudian para tetua dari Sekte Daoyuan mengumumkan bahwa tes bakat telah selesai, dan dia bahkan mendapatkan 2 batu Dao tingkat 9. Bum bum bum. Tian Xuan, keluarlah, apakah kamu berani melawanku? Cahayanya 10.000 kaki. Jika aku mengujinya, cahayanya bisa 10.000 kaki. Petik 2. Tetapi meskipun mereka berteriak dan mengaum, tidak ada yang memperhatikan mereka. Dari mana asal-usul Tian Xuan ini? Itu membuat semua orang jenius di kota Zhongling menjadi gila pada hari ini. Tapi ini belum berakhir. Apa yang terjadi hari ini seperti komet yang jatuh, dengan cepat menimbulkan riak dan menyebar ke segala arah. Pada hari ini saja, nama Tian Xuan bergema di seluruh kota Zhongling. Baik itu kompetisi pedang di Paviliun Yun Xiao atau tes bakat Sekte Daoyuan, ada terlalu banyak orang yang memperhatikan, tetapi semua orang berencana untuk menemui para jenius ini secara langsung dalam beberapa hari terakhir. Siapa sangka semuanya akan berakhir di hari pertama. Adapun pemuda bernama Tian Xuan, mereka bahkan tidak melihat bayangannya. Saya bahkan tidak tahu dari mana pemuda ini berasal. Tapi dia adalah anak laki-laki misterius yang telah membuat kagum banyak orang. Ordo emas Yun Xiao dari Paviliun Yun Xiao dan 2 batu Dao tingkat 9 dari Sekte Daoyuan semuanya jatuh ke tangannya. Ini benar-benar jenius. Bahkan banyak orang yang menganggap orang ini lebih berbakat dari Long Lu, Bei Chen, Fan Ze dan lainnya. Semakin dia berbicara seperti ini, semakin membuat Long Lu, Bei Chen, dan yang lainnya menjadi gila. Pada saat ini, Lin Yan berada di istana Dao besar dari Sekte Daoyuan. Tidak ada orang lain di sini, hanya Lin Yan dan seorang lelaki tua yang ada di sini. Kain sutra lelaki tua itu berganti-ganti antara hitam dan putih. Meski sudah agak tua, pakaian dan sutranya semuanya rapi dan rapi. Bahkan ada tampilan heroik di antara alisnya, yang membuatnya tampak luar biasa. Adapun penampilannya, Lin Yan juga merasa malu. Harus saya akui bahwa lelaki tua ini pasti tampan dan tampan ketika dia masih muda. Dibandingkan dengan saya khawatir dia hanya tertinggal 1 atau 2 poin. Saya tidak menyangka Anda menjadi Lin Yan. Menatap Lin Yan, kata Direktur Daoyuan Zhongsheng. Pemimpin Sekte Ren, apakah kamu tidak menyalahkanku karena menyembunyikan namaku? Kata Lin Yan sambil menatap Ren Pingsheng, yang ekspresinya tetap sama. Ren Shengsheng menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak akan menyalahkan Anda. Agar adil, saya mengagumi Anda. Saya rasa hal yang sama juga berlaku untuk 3 tetua tertinggi Paviliun Yun Xiao. Bukan. Jika tidak, Anda tidak akan keluar dari Paviliun Yun Xiao, meskipun kami, Sekte Daoyuan, telah berselisih dengan Paviliun Yun Xiao selama bertahun-tahun, tetapi kami harus mengatakan bahwa kami memiliki pemahaman yang sama tentang masalah besar tentang benar dan salah. Ini manusia yang dapat memimpin pembudidaya manusia untuk membunuh jutaan monster dan iblis di alam abadi dan dunia bawah. Bagaimana kita, Sekte Daoyuan, bisa bias terhadap anggota klan karena nama keluarganya? Di kota Zhongling, tidak sebaik di kota Dongling, dengan nama keluarga Anda. Ini memang masalah besar. Beberapa orang tidak akan pernah peduli berapa banyak manusia yang Anda selamatkan dan berapa banyak setan yang Anda bunuh. Selama nama keluargamu Lin, mereka akan membunuhmu. Jika Anda menyebutkan ini, mata Ren Pingsheng penuh amarah. Lin Yan juga menghela nafas lega. 10.000 tahun yang lalu,
dia mengetahui tentang warisan Paviliun Yun Xiao dan Sekte Daoyuan. Ketika monster dan iblis menyerbu, orang kuat dari kedua kekuatan ini menunjukkan kekuatan yang besar. Sekte seperti itu masih ada sampai sekarang. Ini mungkin salah satu alasan mengapa Lin Yan melaporkan identitasnya di depan mereka. Dan ketika Lin Yan melihat ekspresi Ren Pingsheng, dia mungkin sedikit kesal dengan kaki tangan Tian Yu di sini, bukan? Namun, bagaimanapun juga, saya tidak berani berbicara ketika saya sedang marah. Menekan kemarahan di dalam hatinya, Ren Pingsheng memandang Lin Yan dan berkata, aturan Sekte Daoyuan kami berbeda dari aturan Paviliun Yun Xiao. Siapapun yang mendapatkan batu Dao tingkat 9 ini bisa mendapatkan harta karun. Karena Anda mendapatkannya untuk 2 potong, kamu bisa mendapatkan 2 harta karun. Aku akan membawamu ke rumah harta karun Sekte Daoyuanku. Kamu bisa memilih harta karun di dalamnya. Saya ingin formasi, kata Lin Yan. Hah, ini sebenarnya membuat Ren Pingsheng sedikit terkejut. Apakah kamu ingin aku, Sekte Daoyuan, membangun formasi untukmu di Istana Surgawi? Ren Pingsheng segera bertanya. Itu benar, formasi Sekte Daoyuan selalu luar biasa. Saya tidak ingin salah satu dari 2 harta itu, saya hanya ingin formasi ini. Formasi seperti apa? Ren Pingsheng bertanya. Formasi Dao pengumpulan roh, kata Lin Yan. Meskipun dia sendiri tidak terkalahkan dalam teknik formasi, dia bukanlah master jiwa Dao. Dia tidak dapat membentuk formasi Dao, dan hanya bisa membentuk formasi abadi kelas 1. Meskipun hal ini dapat membantu budidaya orang-orang di Tiandian, pengaruhnya sangat kecil. Bagaimanapun, banyak orang di Istana Surgawi telah mencapai alam abadi. Hanya formasi Dao yang dapat membuat kekuatan mereka tumbuh lebih cepat. Belum lagi seluruh dunia spiritual, bahkan kota Dongling kemungkinan besar akan menghadapi banyak krisis yang menunggu Istana Surgawi di masa depan. Apakah kamu sudah memikirkannya? Ren Pingsheng bertanya. Sudah memikirkannya, kata Lin Yan. Ini pertama kalinya aku melihat orang sepertimu. Kamu benar-benar menyerahkan 2 harta yang dianggap harta karun kepadamu, hanya untuk membangun formasi agar orang-orang Istana Surgawi bisa berlatih. Ren Pingsheng berbicara lagi. Orang seperti ini mungkin jarang terlihat di alam Tiangen. Setiap orang di dunia kultivasi mempunyai keinginan egois dan serakah. Tapi sesuatu seperti milik Lin Yan sangat langka. Saya akan mengirim Master Formasi Tao untuk membangun formasi Istana Surgawi Anda, tetapi formasi ini mungkin akan memakan waktu 1 bulan untuk menyelesaikannya, jadi Master Formasi Tao dari Sekte Daoyuan kami akan tinggal di Istana Surgawi Anda. Selama periode ini, saya akan membimbing Anda dalam budidaya Istana Surgawi, dan bahkan melindungi Istana Surgawi Anda selama sebulan. Lagi pula, tidak semua master formasi bisa melambaikan tangannya untuk membentuk formasi seperti Lin Yan. Butuh waktu lama bagi sebagian besar master formasi untuk membangun formasi. Kebaikan, kali ini giliran Lin Yan yang terkejut. Apa yang kamu inginkan? Lin Yan memandangnya dan bertanya. Aku yakin padamu, Lin Yan, kamu akan terbang ke langit di masa depan. Hanya ada pemuda sepertimu di dunia ini. Batu jiwa Dao dari Sekte Daoyuan dan cahaya tak berujung dari batu roh Dao adalah saksi terbaiknya. Jadi saya akan memberikannya kepada Anda. Kebaikan seperti ini, jika Anda benar-benar mengalami hari seperti itu, saya harap Anda tidak akan melupakan apa yang saya, Sekte Daoyuan, lakukan hari ini, kata Ren Pingsheng. Apakah kamu tidak takut suatu hari nanti aku akan dibunuh olehmu? Kata Lin Yan. Dengan situasimu, di alam Tiangen ini, tidak lebih aman daripada dunia bawah abadi. Tentu saja, aku takut kamu akan terbunuh. Tetapi bahkan jika kamu benar-benar mati, Sekte Daoyuan kami tidak akan kehilangan apapun,
Dongling kekuatan di kota ini tidak berbeda dengan semut di mata sekte Daoyuan kami, belum lagi mereka hanya melindungi Anda selama sebulan. Petik 2. Tetapi jika Anda selamat, Anda akan mampu melampaui mata sekte Daoyuan kami yang cerah dan dia menatap Lin Yandao. Ren tahu lebih baik dari siapapun dalam hidupnya apa artinya menjadi seorang jenius muda yang bisa mendapatkan token emas Yun Xiao di kompetisi pedang pavilion Yun Xiao, dan bahkan menembus 2 awan dalam tes bakat Daoyuan Zong. Taruhan ini tidak sia-sia. Lin Yan berdiri, meliriknya, dan matanya tiba-tiba mengeluarkan kilau keemasan dan berkata, "Jika aku berada di puncak di masa depan, aku akan mengingat cinta Daoyuan Zongmu hari ini." Petik 2. Menatap Lin Yan, Ren Pingsheng tiba-tiba terkejut. Tampaknya pada saat Lin Yan berbicara tadi, ini bukanlah seorang pemuda, tapi seorang kaisar sejati. Namun, itu hanya sesaat. Ketika dia melihat Lin Yan lagi, semuanya kembali normal. Ren Pingsheng mempunyai ilusi bahwa dia salah. Oke. Ren Pingsheng mengangguk. Keduanya berbicara beberapa kali lagi, dan kemudian Lin Yan pergi, tetapi ada seorang lelaki tua mengikuti Lin Yan. Orang tua ini juga adalah master formasi Dao dari sekte Daoyuan. Di alam Tiangen ini, status master formasi sangat tinggi, dan kemampuan menjadi master formasi Dao akan membuat khawatir semua orang di dunia. Namun, lelaki tua di depannya itu sangat rendah hati, dan bahkan hanya sedikit orang di kota Zhongling telah melihatnya. Ini juga yang sengaja dilakukan Ren Pingsheng. Lin Yan mengubah nama dan nama belakangnya agar tidak menonjolkan diri sehingga tidak ada yang tahu namanya. Sekarang sangat cocok bagi master formasi Yi Zhen untuk mengikuti Lin Yan. Ketika mereka berdua tiba di luar pavilion Yun Xiao, hari sudah malam. Malam di kota Zhongling sepertinya tidak bisa tidur. Melihat sekeliling, beberapa kekuatan besar masih terang benderang, dan banyak anak muda terlihat samar-samar masih berkultivasi. Di tempat di mana kekuatan spiritual langit dan bumi begitu kaya, Anda masih berkultivasi dengan keras. Bukan tidak masuk akal jika kota Zhongling menjadi kota terkuat di dunia spiritual. Memanggil. Pada saat ini, sosok tiba-tiba muncul, itu adalah Qi Heng. Setelah dia muncul, dia juga melirik Yi Zhen. Keduanya saling memandang dan keduanya mendengus dingin. Yang lain tidak mengetahui asal-usul Yi Zhen, tetapi sebagai tetua tertinggi pavilion Yun Xiao, bagaimana mungkin dia tidak mengetahuinya? Meski keduanya tidak menyukai satu sama lain, mereka tidak mulai bertengkar sama sekali. Jika sekte Daoyuan dan pavilion Yun Xiao tidak berurusan satu sama lain, itu hanya sebatas persaingan timbal balik antara kedua sekte, bukan perseteruan hidup atau mati. Selain itu, kedua kekuatan ini juga mengetahui bahwa jika bukan karena persaingan yang terus-menerus, kedua kekuatan tersebut tidak akan melahirkan begitu banyak orang jenius dalam ribuan tahun ini. Berdengung. Dalam keheningan seperti itu, mereka bertiga berjalan ke susunan teleportasi yang kosong dan menuju kota Dongling melalui jalan yang kosong. Malam ini, bagi kota Zhongling, para jenius itu pasti tidak akan bisa tidur nyenyak. Long Lu, Bei Chen, Fan Ze dan yang lainnya mencari di seluruh kota Zhongling dengan gila-gilaan, tetapi tidak ada jejak Tian Xuan. Pada akhirnya, mereka bahkan tidak tahu dari wilayah mana Tian Xuan ini berasal. Dan pada malam ini, Gunung Jingang dipenuhi cahaya. Selembar kertas terbang keluar. Makalah ini memancarkan sajak Tao dan memiliki pola Tao, namun cahaya keemasan di atasnya bahkan lebih menarik perhatian. Daftar emas. Mengapa daftar emas dirilis lebih awal? Banyak praktisi lanjut usia yang akrab dengan kertas ini. Para praktisi di kota Zhongling tahu apa artinya ini. Ini adalah daftar emas peringkat jenius. Daftar emas ini tentu tidak mewakili semua orang jenius. Banyak orang jenius yang bangga dengan bakat mereka,
Tetapi mereka masih bersaing untuk mendapatkan daftar emas, dan Sekte Jin Gang tidak menghitung para jenius ini. Statistik dari Jingangmen Institute, mereka semua adalah jenius terkenal. Sebagian besar jenius ini berasal dari kota Zhongling, dan statistik mereka terutama bergantung pada kompetisi pedang di Paviliun Yunxiao dan ujian Sekte Daoyuan. Jika Anda belum berpartisipasi dalam kompetisi pedang Paviliun Yunxiao dan ujian Sekte Daoyuan, akan sulit untuk dihitung. Masuk akal jika daftar emas tersebut baru akan dirilis setelah bulan Januari. Kini setelah diumumkan sebelumnya, banyak orang yang menghela nafas. Banyak orang juga memahami bahwa ini terkait dengan berakhirnya awal kompetisi pedang di Paviliun Yunxiao dan ujian Sekte Daoyuan. Ketika semua orang melihatnya, memang itulah masalahnya. Tempat pertama dalam daftar emas adalah nama Tian Xuan. Orang jenius seperti Long Lu dan Bei Chen hanya masuk dalam 10 besar. Tempat kedua, Tian Dian. Siapa ini? Tian Dian? Mengapa ini terdengar seperti nama kekuatan yang kuat? Petik 2. Apa yang terjadi? Mengapa daftar emas tahun ini begitu aneh? Orang-orang terkejut, lagi pula, apa yang dia lakukan di Paviliun Yunxiao dan Sekte Daoyuan terlalu mengejutkan. Tapi siapakah Tian Dian? Daftar emas adalah selembar kertas yang terbang di seluruh wilayah utama kota Zhongling saat ini. Menurut konvensi, daftar ini akan terbang mengelilingi seluruh kota Zhongling selama 7 hari 7 malam, dan terbang mengelilingi seluruh kota Zhongling. Nama Tian Xuan dan nama Tian Dian tidak diragukan lagi mengejutkan semua orang. Semakin sering hal ini terjadi, semakin penasaran semua orang tentang Tian Xuan dan Tian Dian. Di Gunung Jingang, banyak orang kuat dari Sekte Jingang berkumpul, berdebat tanpa henti tentang daftar ini. Daftar ini tidak pernah menjadi kontroversial seperti sekarang ini. Kuil apa itu? Teriak sesepuh dari Sekte Jin Gang dengan marah. Ya, apa sebenarnya maksudnya ini? Mengapa mereka berada di urutan kedua? Mengapa daftar ini diumumkan tanpa memberi kita informasi apapun? Di masa lalu, daftar emas Sekte Jingang dibuat oleh para tetua Sekte Jingang dan orang lain yang mengusulkan 100 orang jenius yang mungkin ada dalam daftar tersebut, dan kemudian mendiskusikan dan bahkan membandingkan mereka bersama-sama untuk memastikan bahwa salah satu dari mereka adalah yang benar. Tapi kali ini, ketika medali emas dilempar, para tetua Sekte Jin Gang sedikit panik. Mengapa daftar emas itu muncul bahkan sebelum mereka menyebutkan nama orangnya? Bahkan ketika mereka melihat daftar emas itu, mereka tidak mengenali banyak dari 100 orang jenius di dalamnya. Hal ini mengejutkan mereka. Peringkat sebelumnya di daftar emas, meskipun ditempatkan di seluruh kota Zhongling, tidak banyak orang yang akan keberatan. Tetapi sekarang, mereka percaya bahwa tidak hanya di sini, tetapi bahkan seluruh kota Zhongling, dan bahkan seluruh Zhongjiang, dan bahkan lebih besar lagi, saya khawatir banyak orang berkuasa di seluruh alam spiritual meragukan daftar ini, bukan? Siapa Qian Sang? Benar? Aku belum pernah mendengar tentang orang ini, tapi dia masuk 10 besar. Petik 2. Yi, 20 teratas. Aku juga belum pernah mendengar tentang orang ini. Pertengkaran di Gangmen bahkan lebih memprihatinkan. Dan di atas kursi, seorang pria parubaya dengan ekspresi kental mendengarkan pertengkaran itu tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tuan, tolong beri kami penjelasan. Setelah berdebat sebentar, orang-orang ini memandang pria parubaya yang duduk di kursi dengan mata kagum. Ekspresi pria parubaya itu memadat, lalu dia melihat ke arah kerumunan dan berkata, "Daftar emas ini bukan buatan saya, bagaimana saya bisa menjelaskannya?" Petik 2. Mendengar ini, Jingangmen sangat terkejut. Semua tetua ada di sini, dan semua pemimpin sekte ada di sini. Akibatnya, tidak ada satupun medali emas yang datang dari mereka. Namun daftar emas itu benar-benar terbang keluar dari Gunung Jingang.
Bahkan selembar kertas itu bukanlah sesuatu yang dapat dikumpulkan dengan santai oleh siapapun. Itu tidak dapat dilakukan sampai seseorang mencapai tataran pencerahan. Jangan dipikir-pikir, ini kami. Saat ini, sebuah suara keras terdengar. Suara ini mengejutkan seluruh aula. Setelah mendengar suara ini, ekspresi semua orang menegang dan berubah menjadi keterkejutan yang mendalam. Tuan Sekte Tua, bahkan pria parubaya yang duduk di kursi memberi hormat pada kekosongan tertentu. Wow, para tetua yang hadir di Sekte Jin Gang juga segera memberi hormat. Mereka tahu siapa yang berbicara. Dia adalah pemimpin Sekte Jingang Sekte generasi sebelumnya. Meskipun dia tidak lagi mengatur urusan sepele Sekte Jingang, dia tetap menjadi orang yang paling berkuasa di Sekte Jingang. Terlebih lagi, belum ada seorang pun yang mencapai level ini, tetapi dia telah mencapai kondisi seperti itu dan dapat mengirimkan suara dalam kehampaan. Kekuatan yang terungkap dalam suara itu juga membuat semua orang gemetar. Itu dirumuskan secara pribadi oleh saya dan ketiga sesepuh tertinggi. Daftar emas ini jauh dari kata biasa. Hanya dengan partisipasi kita dapat memastikan keadilannya. Namun ketika kata-kata ini sampai ke telinga semua orang, mereka sangat terkejut. Adil. Apakah daftar emas tahun ini adil? Sekelompok orang tak dikenal tiba-tiba muncul, yang awalnya membingungkan mereka, tetapi sekarang, pemimpin Sekte Lama dan tiga tetua tertinggi secara pribadi merumuskan daftar tersebut, yang di luar dugaan mereka. Master Sekte Lama, Tian Xuan adalah nomor 1, itu saja. Siapa Tian Dian? Sambil menarik napas dalam-dalam, kata Master Sekte Parubaya dari Sekte Jin Gang. Ini juga merupakan keraguan di benak setiap orang. Tian Dian bukanlah manusia, tapi sebuah sekte di kota Dongling. Sekte, mereka tercengang. Meskipun kota Dongling sangat jauh dari sini, bagaimana mungkin mereka tidak tahu apakah sekte ini kuat? Terlebih lagi, daftar emas ini adalah daftar peringkat para jenius. Jika ada sekte yang dimasukkan ke dalamnya, apakah bisa dikatakan semua orang di sekte ini adalah jenius? Bukankah ini agak tidak masuk akal? Meskipun dia jauh, sepertinya Master Sekte Tua melihat ekspresi ragu di wajah semua orang, dan segera mendengus dingin. Sekte Jin Gang telah diwariskan hingga hari ini, dan itu sangat kuat, tetapi telah meningkat cakrawala mereka. Kata-kata ini, sepertinya, seperti pujian, tapi semua orang mendengar kemarahan di mulut Master Sekte Tua itu. Untuk sesaat, tidak ada yang berani bernapas dengan keras. Sekte macam apa Tian Dian itu? Pavilion Yun Xiao, Sekte Dao Yuan, dan bahkan sekte lain semuanya mengetahuinya, tetapi mereka tidak mengetahuinya ketika mereka datang ke Sekte Jingang kita. Sungguh konyol. Pemimpin Sekte Tua itu berteriak lagi, dan di sana terdengar seperti itu dalam suaranya. Kemarahan juga tidak disembunyikan. Semakin sering hal ini terjadi, semakin penasaran semua orang. Mengapa Master Sekte Lama sangat menghargai sekte di kota Dongling? Meskipun mereka tidak memahami beberapa kekuatan di kota Dongling, apakah itu masuk akal? Mungkinkah istana surgawi ini luar biasa? Jangan batasi pandanganmu hanya pada perbatasan tengah itu. Kalau dulu ya sudah. Tapi sekarang energi spiritual dunia sudah bangkit kembali, bukan lagi era aslinya. Era ini lebih rumit dari yang kita bayangkan. Anda tidak mau saya lupa bahwa sejarah tiba-tiba berhenti 100.000 tahun yang lalu. Menghitung sekarang, sudah hampir 100.000 tahun sejak sejarah berhenti. Jika penglihatan Anda masih sangat terbatas, saya khawatir Sekte Jin Gang saya warisan akan hancur di tanganmu cepat atau lambat. Setelah Master Sekte Lama selesai berbicara, nafasnya menghilang di sini. Panggilan. Lalu semua orang menarik napas. Di saat yang sama, ada lebih banyak kejutan di matanya. Apa yang masih kamu lakukan? Pindahkan semua orang yang bisa bergerak, selidiki keberadaan istana surgawi ini,
Dan omong-omong, selidiki asal-usul dan segala sesuatu dari orang-orang dengan nama di daftar emas yang belum pernah kamu lihat sebelumnya. Pintu Tuhan juga berteriak dengan marah. Para tetua ini mengangguk dengan tergesa-gesa, tidak berani tinggal, dan kemudian pergi untuk menyelidiki. Selain gerbang Jingang, ada banyak kekuatan kuat dan kuno di kota Zhongling yang menatap ke langit. Paviliun Yunxiao, Sekte Daoyuan dan kekuatan lainnya melihat daftar emas dan menghela nafas dalam hati ketika mereka melihat kata-kata, Istana Surgawi. Orang-orang kuat Tianjifang juga menatapnya, dan bahkan berkata, mereka pantas mendapatkan kehormatan seperti itu. Kuil surga adalah kebanggaan umat manusia, dan seharusnya seperti ini. Tuan rumah juga berkata. Bahkan orang-orang kuat ini diam-diam mengangguk ke daftar emas Sekte Jingang. Sekte Jingang, akhirnya melakukan sesuatu yang patut dipuji. Tentu saja, apa yang dilakukan Tiandian di alam abadi dan dunia bawah hanya diketahui oleh orang-orang ini sekarang. Adapun kekuatan lainnya, saya tidak tahu sama sekali. Lagi pula, tidak semua kekuatan bisa langsung mengetahui apa yang terjadi di dunia bawah abadi. Oleh karena itu, banyak orang yang berdebat tentang daftar emas ini, dan beberapa orang jenius bergegas ke Gunung Jingang untuk meminta Sekte Jingang memberikan penjelasan. Daftar ini bahkan disebut sebagai daftar jenius paling palsu sepanjang sejarah. Tuan Tiandian, bermargalin. Berbeda dengan kuil Buddha emas, Paviliun Yunxiao, Sekte Daoyuan, dan kekuatan lainnya, ada juga beberapa orang kuat yang menatap ke langit dan melihat daftar emas dengan ekspresi tajam, terutama saat mereka melihatnya, atas nama Tiandian, mata mereka penuh dengan niat membunuh. Tianzong pernah berkata bahwa setiap orang yang bermargalin harus mati. Awalnya saya mengira orang bermargalin tidak akan pernah terlihat lagi di era ini, namun saya tidak menyangka bahwa dalam 2 tahun terakhir, orang bermargalin-lin bermunculan seperti jamur setelah hujan. Lei Yu, Feng Yu, bahkan ada alam seperti alam pengobatan, dan sekarang sebenarnya ada beberapa orang di alam spiritual kita, dan istana surgawi ini sebenarnya diciptakan oleh seseorang bernama Lin. Ada seorang pria kuat dengan ekspresi kental, dan dia sangat dingin. Apakah kamu ingin menyingkirkannya? Kata seseorang di sebelahnya. Kita harus menyingkirkannya, tapi lupakan sekarang. Meski apa yang telah kita lakukan selama ini dilakukan secara diam-diam, beberapa kekuatan akhirnya menyadarinya, terutama kuil Buddha emas yang sudah lama tidak puas dengan kita. Untuk tetap bersikap rendah hati sekarang. Terlebih lagi, apa yang dilakukan Tiandian di dunia keabadian dan dunia bawah, kekuatan-kekuatan ini mungkin sangat menghormati sekte ini. Jika mereka mengambil tindakan sekarang, mereka takut hal itu akan menimbulkan kemarahan publik dan lihat setelah beberapa waktu. Di mata kami, seorang Tiandian bukanlah apa-apa. Mengatakan bahwa mereka belum dewasa, meskipun mereka benar-benar kuat, mereka tetap saja semut di mata kami. Mereka tetap tidak akan bisa membuat masalah apapun di tangan Tianzong yang berkuasa. Titik petik 2. Selama bertahun-tahun, terlalu banyak orang dengan nama keluarga Lin tiba-tiba muncul. Mereka telah membunuh beberapa orang, termasuk semua murid sekte kuno. Kekuatan-kekuatan ini semakin membenci mereka. Sekarang bukan saat yang tepat untuk mengambil tindakan. Terlebih lagi, hanya ada satu orang bernama Lin di Istana Surgawi. Berbeda dengan suasana di kota Zhongling, kota Dongling dipenuhi dengan suasana yang sejuk. Dalam 2 hari terakhir, terlalu banyak kekuatan yang dihancurkan. Dimanapun daun darah lewat, tidak ada rumput yang tumbuh. Ini seperti jimat, semua kekuatan yang menerima daun darah akan dihancurkan. Bahkan jika banyak kekuatan menemukan praktisi alam Raja Abadi terlebih dahulu, mereka akan tetap dibunuh. Hal ini membuat banyak praktisi terlihat curiga. Tiandian, seberapa kuat jadinya? Di keluarga Chu di pusat kota Dongling, banyak orang berkumpul saat ini.
Semua orang ini tampak gelisah. Tuan Chu, jika Anda tidak mengambil tindakan sekarang, kuil Tiantian mungkin akan membunuh kita semua. Seseorang berkata, dan orang ini adalah kepala keluarga yang mengirim orang kuat untuk menyerang kuil Tiantian. Ada juga beberapa pemimpin sekte dan pemimpin sekte di sini. Tiandian, kamu benar-benar mencari kematian, kata Cuge dengan niat membunuh di matanya. Mendengar ini, semua orang menghela nafas lega, selama keluarga Chu mengambil tindakan. Mereka masih percaya dengan warisan keluarga Chu. Selain itu, Tiandian membunuh begitu banyak kekuatan, tetapi tidak berani mengambil tindakan terhadap keluarga Chu, yang menjelaskan segalanya. Tetapi pada saat ini, seorang pelayan dari keluarga Chu masuk ke aula dengan wajah pucat dan ekspresi serius. Dia memandang Cuge dan berkata dengan gemetar, "Keluarga Tuan, saya baru saja muncul di gerbang keluarga Chu. Ini." Semua orang melihatnya dan hati mereka bergetar. Bahkan ekspresi Cuge pun berubah. Itu bukan sesuatu yang lain. Itu adalah daun darah kuil itu.